Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna ashraqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang kita kaji di malam hari ini adalah surah Nuh, dari nama Nabi Nuh alaihi salam. 4 ayat pertama insyaallah kita kaji. Kepada qari disilakan. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. مشكور. Suratu Nuhin, surah Nuh, dari nama Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama yang diutus ke permukaan bumi. Nasabnya ada dijelaskan di tafsir Qurtubi, cuma saya nggak sempat mencatatnya. Pertimbangannya nama orang tuanya lagi, nah sepertinya belum terlalu mendesak. Di balik itu Allah pun juga hanya menyebutkan dengan nama Nabi Nuh, tidak dengan lengkap nasabnya, ibnu titik-titik, ibni titik-titik dan seterusnya. Diutus setelah umat mengalami kerusakan berat, hilangnya ilmu, berubah total kondisi ulama-ulama ahli tauhid menjadi nama-nama berhala yang disembah. Dakwanya panjang, 1000 tahun susuk seket.
Dan itu ada hikmahnya. Surah ini Makkiyatun, tergolong surah Makkiyah. Diturunkan ketika dakwah Nabi SAW masih ada di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun. Tanda-tanda surah Makkiyah pendek-pendek. Gaya bahasanya simple, keras, tegas, mantep. Karena yang dihadapi masyarakat memang butuh disikapi dengan sikap seperti itu. Tema yang diangkat tentang pengokohan tauhid rububiyah untuk digiring ke tauhid uluhiyah. Pengokohan iman kepada hari akhir. Karena seringnya orang banyak bertumbuh dengan akal sehingga tidak bisa menjangkau yang gaib tentang hari akhir, hari dibangkitkan, dan himbauan untuk beramal. Itu diantara tanda-tanda surah Makkiyah. Jumlah ayatnya Thamanin autis'un wa asruna ayatan, ada yang menghitung 28 atau 29. Itu enggak jadi masalah tentang masalah jumlah ayat yang ada, dan itu tidak mempengaruhi lafaz. Hanya beda meletakkan nomor. Dan itu ada pada surah Al-Fatihah. Apakah basmalah itu ayat pertama? Itu ada pembahasan. Bila iya gimana, bila tidak gimana, itu ada keterangannya. Yang jelas Al-Fatihah tetap 7 ayat. Sab'u mathani, 7 yang diulang-ulang karena selalu dibaca di dalam sholat, bahkan rukun. Nah itu Al-Fatihah. Orang sholat sengaja enggak membaca Fatihah, padahal dia itu ada sholat sendiri atau jadi imam, namanya bukan sholat. La sholata liman yang lam yaqra bi Fatihatil kitab, enggak dikatakan sholat orang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Insya Allah 4 ayat pertama kita kaji, yang tadi sudah dibacakan. Membaca ketika sudah siap niat membaca, maka ta'awud dulu. Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Bila kamu sudah siap untuk baca Quran, maka awali dengan ta'awud, mohon kepada Allah untuk dilindungi dari setan yang terkutuk. Karena mereka tahu manusia, kita tidak tahu. Mereka bisa masuk badan manusia lewat aliran darah. Nah kita tidak bisa membentengi. Makanya kalau kita gak punya benteng dengan isti'adzah pada Allah, maka bisa jadi korban. Ketika dibaca dari awal ada basmalahnya, lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya dengan menyebut nama Allah. Punya nama-nama yang lain selain Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Terjemahnya Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tafsirnya, setiap diri akan memahami dengan abda'u fi'li bi'aunillah ar-Rahman ar-Rahim. Saya memulai kegiatanku sambil memohon pertolongan kepada Allah, Zat yang rahmatnya luas, Zat yang rahmatnya bersifat terus. Nama Allah menunjukkan kerja. Allah Ar-Rahman bukan nama saja, tapi memberikan rahmat bersifat menyeluruh. Allah punya nama Ar-Rahim juga menunjukkan kerja. Allah punya rahmat, memberikan rahmat kepada hambanya untuk bersifat terus. Rahmat Allah dengan namanya Ar-Rahman luasnya diberikan pada semua makhluk. Rahmat Allah dengan namanya Ar-Rahim yang bersifat terus di surga hanya untuk orang yang beriman. Maka orang memulai kegiatan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mencari rahmat Allah bersifat menyeluruh. Dunia diminta sebagai modal akhirat, akhirat jadi tujuan.
sekaligus itu merupakan tabaruk, ngalap berkah kepada Allah. Maka siapa yang diberkahi cukup, karena cukup dengan berkah bukan dengan jumlah. Walau sedikit, bila berkah itu cukup. Kenapa? Karena mana berkah adalah kasratul khair wa dawamuhu wasdiyaduhu bi fi'lin muyassar. Kebaikan jumlahnya banyak, bersifat terus, semakin lama semakin berkembang, didapatkan dengan cara yang mudah atau sedikit diberkahi cukup. Semisal orang bersahur memang mengikuti sunnah, walaupun tidak punya apa-apa, yang dikonsumsi hanya air seteguk, maka akan kuat. Karena pesan Nabi SAW, tasahharu fa inna fis suhur barokah. Supaya kamu mengkonsumsi hidangan sahur, walaupun itu hanya seteguk air. Kenapa? Itu diberkahi. Makanya cukup dengan berkah, bukan dengan jumlah. Maka kuncinya harus halal dulu. Itu tentang makna basmalah. Dan setiap kerja awali dengan bismillah. Ayu amrin zu balin la yubda'u bismillah wa huwa hidaj. Mana perkara yang tidak diawali dengan basmalah itu cacat. Termasuk tadi berangkat dari rumah ke masjid, sudah basmalah belum? Gimana lafaz basmalahnya? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang belum silahkan disusulkan. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau pakai baju bismillah, lepas baju bismillah, masuk ke kamar mandi bismillah, mau belajar bismillah, mau masuk masjid juga bismillah, bismillah. Wassalatu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu ada bismillahnya, ada sholawatnya. Maka perbanyak basmalah. Katanya setiap kegiatan diawali dengannya. Kenapa? Itu doa paling simple, sehingga nanti akan ditolong oleh Allah. Ayat pertama Allah firmankan, kita baca, inna arsalna nuhan ila qaumi. Inna, sesungguhnya kami. Allah zat yang maha satu menggunakan makna lafadz kami, artinya untuk menghaluskan bahasa, sekaligus menunjukkan maha agungnya Allah. Arsalna, kami mengutus. Termasuk na, kami memang Allah bersengaja memperserikatkan kepada yang Allah kehendaki untuk diperserikatkan. Allah nurunkan langsung, bisa? Bisa. Kenapa? Kalau memang bisa ngutus Jibril, kita tidak boleh tanya seperti itu. Karena yas'alu wala yus'alu. Allah boleh bertanya, tapi tidak boleh untuk ditanya. Yaqdi wala yuqdu alaih. Allah bisa menuntut, tapi tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena fa'alun lima yurid, punya hak berbuat yang dikehendaki. Nah, tugas kita menyelami apa pelajaran semuanya. Dari situ kita nanti dapat bimbingan. Maka jangan mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil hikmah pelajarannya, nanti pasti mulus. Ya Allah, itu siapa? Nuhan, Nabi Nuh. Man arsalna, kami mengirim utusan. Risalah punya mana taujih, bimbingan, arahan. Karena akal itu terbatas, apalagi yang gaib, akal nggak bisa menjangkau. Maka dengan wahyu nanti akan memberdayakan semuanya, sehingga yang akal nggak bisa menjangkau, dengan wahyu akan dibimbing. Nabi Nuh diutus ila qaumi, kepada kaumnya. An, yaitu bentuk firman-Nya, anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Anzir, wahai Nuh alaihissalam, sampaikan peringatan. Bi'indari qaumika, dengan kamu sampaikan peringatan kepada kaummu. Min qabli, sebelum ayyatiyahum, datang kepada mereka, adzabun alim, siksa yang pedih.
Makanya sebelum ada balasan butuh amal, sebelum ada amal pembekalan. Sebelum datangnya balasan ada apa? Ada amalan, sebelum beramal ada pembekalan. Itu ada urutannya, 1, 2, 3. 1 pembekalan, 2 amalan, 3 balasan. Anak-anak sekolah masuk kelas mendapatkan pembekalan materi pelajaran, diajarkan gamblang. Akhirnya mereka nanti akan mewujudkan apa yang diajarkan, nanti mendapatkan balasan. Nah, sebelum datang siksa yang pedih buat yang kufur, maka dibimbing dulu supaya bisa beramal. Ketika tahu perkara yang bisa mengantarkan kepada siksa pedih, jauhi, sehingga nanti akan tergiring amalan yang akan berbalas kebaikan, kerjakan. Nah, itu telah mendapatkan pemberdayaan semuanya. Makanya tidak ada orang yang masuk neraka itu menyalahkan kepada Allah. Yang ada, itu tempatku, itu tempatku, itu tempatku, dan itu semua semangat. Kenapa? Karena sudah dapat pembekalan. Sudah dapat pembekalan. Bila beriman tambah syukur, bila kufur tambah menyesal dan membodohkan kepada diri sendiri. Bukan siapa-siapa yang dibodohkan, tapi siapa? Diri sendiri. In lam yu'minu, jika mereka tidak beriman mendapatkan azabun alim, siksa yang alim, punya mana mu'lim, menyakitkan, di dunia, di dunia. Apa siksa yang menyakitkan di dunia? Sebenarnya hampir sama. Kadang awake semblenget, makan kecokot, melaku-melaku hewan masuk mata, kesandung kukune copot, lawe enak sego jagung, gawe gereh jebule rene ngleleki. Nate mboten? Kadang gusine ketusuk duri, nate. Yang loro untu. Siapa yang mengalami? Mukmin, kafir ngalami semuanya. Untuk mukmin itu kebahagiaan walaupun musibah. Kenapa? Diingatkan punya dosa, diingatkan kami itu hamba. Dibikin pertimbangan, musibah dunia enggak sabar, sudah bagaimana nanti neraka. Ayo cari dosamu, tobatlah. Ternyata itu ada hikmahnya, sehingga ridho, sehingga sabar. Musibah dapat pahala. Makanya orang beriman kena musibah itu tetap bahagia. Kenapa? Ajaban lil mukmin. Amat sangat mentakjubkan pribadi mukmin. Musibah dapat pahala, tapi wong kafir gak iso. Kena musibah muring-muring, caci maki, ngata-ngatai, ngomong yang jorok, ngamuk-ngamuk, dan macem-macem. Itu untuk sehari-hari itu sudah banyak orang yang tersiksa. Termasuk ketika sakit ngerkoso, termasuk wajahnya muram. Tidak pernah mengunjungi wong loro. Wajah itu ceria, senyum-senyum. Piye carane? Sehingga terbayang, andai saya diuji lorong ini iso ora ya senyum-senyum. Cerah itu wajahnya. Padahal itu tulangnya itu keropos. Kroposnya bangunan kena ditempel semen. Nah, kroposnya tulang ditempel apa? Beliau mengatakan rasanya gegerku kaya ditusuk pakai linggis, tapi cerah wajahnya. Kok iso ngono kuwi? Gak ada bahasa muring-muring. Nah, semoga kita diberikan afiat. Seneng iso syukur, musibah iso sabar, dan itu akan selalu silih berganti bagaikan nafas menghirup menghembus. Itu tidak bisa pisah itu. Seneng terus gak iso, susah terus ya ora. Sia terus ya ndak iso, kering terus juga tidak, silih berganti siang malam. Nah, itu orang kafir itu ketika mendapatkan musibah itu siksaan. Apalagi dengan kekafirannya menolak dakwah, sehingga terjadi perang, sehingga mereka terbunuh, mereka dipenjara, mereka dirampas. Oh, tambah ngerkoso mereka. Itu termasuk perkara menyakitkan di dunia. Demikian juga wal akhirah, akhirat untuk orang kafir nanti dengan neraka. Makanya di dunia itu diansurkan.
wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari. Pasti saya timpakan kepada mereka siksa kecil sebelum siksa yang besar. La'allahum yarji'un, barangkali dengan dosanya mereka mau mengadakan muhasabah, sehingga kembali kepada Allah dengan tobat. Tobat punya mana rujuk, kembali kepada yang hak. Kenapa? Dielik nih. Andaikan mengendalikan kendaraan, nyeser kecemplung jurang, itu diluruskan kembali. Gimana dakwahnya Nabi Nuh? Kok Nabi Nuh menyampaikan dakwah, ya qaumi wa qaumku, ini sesungguhnya saya lakum buat kalian nadhirun mubinun, penyampai peringatan yang gamblang. Bayyinul indari, ini lakum bayyinul indari, saya penyampai peringatan segamblang-gamblangnya. Ini memberitahu kepada kita, orang dakwah itu harus sangat jelas, bahkan itu berulang-ulang. Tidak boleh dakwah itu tidak jelas, karena itu pembekalan. Makanya dakwah jangan tergesa-gesa, dan orang yang belajar itu harus betul-betul telaten, sehingga betul-betul paham. Baca sekali gak paham, baca 2 kali belum, 3 kali belum, 4 kali belum, ping 500. Kira pisaunya tajam nggak digesek ping 500. Jangan membaca 1, 2, 3 belum paham, ilmu rakyat dipahami, buku ini gua. Baca lagi berulang-ulang sampai ketemu. Makanya yang menyampaikan gamblang, yang belajar harus betul-betul paham dengan gamblang. Dan Allah menjadikan Quran mudah untuk dipahami. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Demi Allah sungguh saya mudahkan Quran untuk dijadikan peringatan. Ayo mau enggak? Makanya supaya supaya mudah itu adalah membaca lancar, syukur-syukur dihafalkan dan dikuasai bahasanya. Dan kita sudah banyak punya Quran terjemah, makna perkata, dan itu murah. Makanya kita belajar tidak usah hakeh-hakeh. Saat pertemuan 4 tapi itu dihafal nih, dikuasai bahasanya, ngerti tafsiri, diamalkan. Bapak apabila nggak begitu nanti ya bungan tua, nopo, lupu tengen, matu ngiwo, timbone bolong, diseni rabek-bek, nopo, ya bocor gimana esok bek. Nah, bolongnya timbo nggak sepiro, nah bolongnya ilmu, bar ngaji ra ngerti belas terus gimana? Apa mungkin ngaji nih? Lali. Bagaimana akan mempengaruhi tingkah laku apabila ilmunya sudah dilupakan? Nah, orang dulu itu ketika sholat, ketika membaca surah setelah amin, itu ada ayat yang menyentuh, itu dibaca berulang-ulang sampai meresap, bahkan nangis. Kenapa? Ya memang ilmu bisa bermanfaat itu dengan cara diulang-ulang seperti itu. Itu sebagai bentuk keterangan nadhirun mubin, bayyinul indar, peringatan yang ada itu betul-betul jelas gamblang. Nah, supaya betul-betul gamblang harus dikuasai. Yang menjelaskannya ya pelan-pelan, jelas gamblang. Yang belajar harus mengejar sampai paham supaya nggak hilang, supaya kegamblangannya nggak kabur, ya harus dihafalkan. Nah begitu. An yaitu bi'an aku lakum, dengan ku katakan kepadaku, kepada kalian. Ini apa yang didakwahkan? 3 hal. Ubudullah wattaqu wa ati'un. Ini pokok isi dakwah. Ubudullah, sembahlah Allah saja, tauhid. Wattaqu, dan takwalah kepadanya, takwa. Jalan surga kerjakan penuh harap dan ilmu, jalan neraka jauhi penuh waspada dan ilmu, itu takwa. Wa ati'u itu fi'il amar, ati'u kok ada nunnya? Nunnya itu nun wiqayah, ada ya mutakalim yang enggak disebutkan. Ada ni, itu ada ya mutakalimnya.
Nggak ditulis, pokoknya dibaca ni wa ati'uni, diringkas lagi wa ati'un. Gitu. Bila memahami ini fi'il amar, walaupun nunnya tidak dikasrah, itu paham wa ati'un. Nunnya itu bukan nun tanda-tanda jamak mudzakkar salim, muslimun, bukan semisal itu. Nunnya nun apa itu? Wiqayah, ada ya mutakalim. Ya-nya itu dari kata ana, wa ati'u ana. Ana menjadi ya mutakalim, untuk menjaganya dipasang nun, dibaca wa ati'uni. Fadilahnya apabila mau menyambut dakwah, isinya 3 hal: bertauhid, takwa, dan beruswah pada Rasul. Fadilahnya yaghfir lakum min dzunubikum, Allah akan mengampunkan buat kalian dari dosa-dosa kalian. Min zaidatin, minnya min tambahan. Punya makna yaghfir lakum dzunubakum, dosamu total akan diampuni. Kenapa? Fa'inal Islam, karena Islam agama yang dibawa Nabi Nuh napa? Islam. Karena al-anbiya ikhwah wa dinuhum wahid. Para nabi bersaudara, agama mereka satu. Yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali sebagai orang Islam. Itulah inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah itu Islam. Sejak kapan? Ya enggak tahu. Gak usah tanya kapan, pokoknya di sisi Allah. Kapan? Kapan-kapan. Dulu, sekarang maupun akan datang. Itu gamblang, agama itu Islam. Ada 3 unsur, apa itu? 1, tauhid. 2, taat. 3, menjaga dari pembatalnya. Al-istilaf nilai bitauhid, al-qiyad Allah bita'ah, al-baratu minasyirki wa ahli. Maka Islamnya itu benar, akidahnya bertauhid, amalnya taat, dan tidak rusak oleh pembatalnya. Semua dosamu akan dihapuskan. Minnya tambahan, sehingga zunuba itu semua dosa. Karena dengan Islam tobat itu tahjubu ma qablahu, menghapuskan apa yang sebelumnya. Fa innal islama ya yughfaru bihi, akan diampuni dengan Islam ma qablahu, apa yang ada sebelumnya. Atau minnya itu tab'idhiyatin, tab'idhiyah punya mana ba'd, ba'dun punya mana sebagian. Li ikhraji hukukil ibad, dengan dikeluarkan hak-haknya hamba. Artinya ketika orang itu tobat, yang diampuni itu sebagian, yaitu ketika dia itu salah di depan Allah. Adapun salah di depan makhluk, ya harus diberesi tersendiri. Sampai matinya mati syahid, Allah menjamin ampunan, tapi cuma sebagian yang diampuni. Apa? Dosa yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan makhluk, dihitung. Maka Nabi SAW itu ketika dimintai untuk nyolati jenazah, langsung Allah Akbar atau tanya? Tanya dulu. Makanya yang saya praktekkan ketika saya diminta untuk ngurus jenazah, ya sebelum sholat saya gamblangkan dulu. Karena Nabi diminta sholat, tidak mau sholat, tanya dulu, dia hutang apa orang? Ketika punya hutang, gak nyolati sholat on. Ya begitu. Jadi pembebasan hutang itu bukan selesai sholat arep dibudal, ini bukan. Tapi kapan? Sebelum sholat. Makanya siapa-siapa itu ketika punya hutang dicatat, keluarga dikelompok nih, aku ndek hutang, bondoku sing iki sebagai jaminan untuk nyaur hutang, itu wasiat untuk nyaur hutang. Tanahku yang ini, hartaku yang ini. Nanti apabila dihitung saya punya tanggungan, ternyata ada hutang, ojo diwaris dhisik. Untuk apa? Beresi hutang. Nah begitu, beresi hutang dhisik. Baru ketika ada yang menjamin, walaupun belum dibayar langsung, tapi ada yang menjamin. Waktu itu Abu Qatadah menjamin 2 dinar saya tanggung
sekitar 4 graman emas, 4 jutanan. Nabi nanya, kamu tanggung dari hartamu, mayit bebas? Iya. Sholat. Ketika ditanya, sudah kamu bayar? Jawab iya. Maka apa komentar Nabi SAW? Sekarang telah tiba kulitnya dingin. Panasnya wonten lang kubur sing nepasi sinten? Ini kuburan wonten kali wonten anyep wonten. Alam kubur kita belum tahu ada sungainya apa ndak. Kok ngirimi kipas alam kubur ya piye? Paketnya sapa sing iso ngeterne? Karena itu bukan di area kuburan, di mana? Mbuh, urung tau mati masalahnya. Itu kita tahunya karena berita gaib. Ada alam kubur di mana? Mbuh. Apa di bumi yang paling bawah namanya Sijin, wallahu alam. Atau di kanan kiri Nabi Adam di langit pertama, wallahu alam. Itu untuk orang yang terbelenggu beban itu panas. Nah, lek utang tok oleh utang saja itu panas, apane sing haram nanti malah bisa membakar. Makanya min punya mana sebagian yang diampuni itu sebagian yaitu dosa yang ada di depan Allah. Sebagiannya ya beres no. Kamu punya petung di depan makhluk. Nah, makanya ketika hutang jangan sembunyi. Catat, carikan saksi. Apa adabnya hutang? Apa adabnya hutang? Pastikan kapan membayar, catat dan saksi. Jaminan 4. Programkan kapan dibayar, catat, saksi dan jaminan 4. Catat ini. Siapa yang ingin memiliki transaksi 4 catat ini. 1. Programkan kapan untuk dibayar. 2. Tulis. 3. Saksi. 4. Jaminan. Sehingga nanti ketika mati ada catatannya, mudah keluarga melacak. Dan itu untuk kemudahan mayit. Nah, kalau nggak sampai terlacak, mati tetap nggak terselesaikan, terus piye nggo nasibe? Panas kan? Akan bisa membakar. Ah, begitu. Ini peraturan agama. Ini peraturan agama seperti itu. Ayat Dain Al-Baqarah, ayat terpanjang, ayat keberapa? 282. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faq tubuh. Nah, tulisan. Washidu dawai adil minkum, persaksikan di depan 2 yang adil. Ayat berikutnya itu supaya ada jaminan. Kecuali apabila itu adalah transaksinya itu adalah tunai, itu tidak usah ada jaminan. Kenapa? Tunai masalahnya. Itu seperti itu. Ini penting. Ini memahami lafaz tabi'idiyah. Sehingga di situ akan dikeluarkan hak-haknya hamba. Artinya bila hamba yang punya hak belum memaafkan, maka dosanya juga belum. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan akan mengundurkan kepada kalian bil adzabin, dengan dimundurkan berarti tidak terkena siksa, ila ajal musamma, kepada waktu yang telah ditetapkan, yaitu ajal maut, ajalnya kematian. Artinya umurnya dipanjangkan. Makna umur panjang dari jatah yang ada itu tidak ada siksa, itu makna panjang. Karena kesenangannya panjang. Kenapa? Enggak dihapus oleh siksa. Misalnya saya gambarkan begini, orang punya jatah umur dari ujung botol sampai pangkalnya botol. Bila ini isinya ketaatan, senang terus. Berarti memahami tentang takdir ajal, kita mengimani umurnya panjang, senangi tidak ada pemutus istilah jalan. Maka itu senangi panjang, umurnya panjang, senangi panjang. Ketika pelaku ternyata ada dosa, ketika pelaku nanti jatah menuju kepada kematian nanti akan dihadang oleh dosa. Senangnya terbatas, diputus oleh apa? Oleh dosa.
sehingga senangnya gaduk entek. Nah, berarti akhirnya kena siksa. Makanya ketika tobat, nah senangnya panjang. Itu dimundurkan dari siksa. Makanya silaturahim dan sebagainya itu memanjangkan umur. Kenapa? Menggugurkan dosa. Maka dengan dosa-dosa hilang, itu jatah senangnya itu nggak ada penghalangnya. Nah itu diantara hikmah makna tafsiran. Tafsiran masalah ini banyak. Bila kita membuka beberapa tafsiran itu ragamnya banyak. Salah satunya pemahaman itu. Salah satunya pemahaman itu. Kadang itu ada yang tanya, kok umurnya dipanjangkan piro malih piro? Tahu nggak? Bahasa dipanjangkan iya, tapi pirone nggak tahu, dadi piro nggak ngerti, ya kan juga tanda tanya kan. Ada juga menerjemahkan keberkahannya yang dipanjangkan. Maka pemahaman yang gampang ya tadi, umurnya jatah dari ujung botol sampai akhir botol ini. Ketika nggak ada dosa, senengnya sampai mati seneng terus, bahagia terus. Mudah kan? Lenek dosa, nah senangnya terbatas lah begitu. Lek pengen umurmu panjang, senangnya panjang, dosamu tobato, nah nanti bahagia lagi, gitu kan? Sampai jatah habis. Itu diantara maknanya. Tapi bukan satu-satunya makna. Orang mengungkapkan tafsir itu memang luas. Salah satunya seperti itu. Walaupun kadang sebuah tafsir dikritik oleh tafsiran yang lainnya, mungkin. Sehingga antara yang mengkritik dan yang dikritik kelasnya podo, sama-sama mengambil pelajaran, tapi jangan saling menyalahkan, kemudian bentrok, tidak boleh, hanya gara-gara beda paham. Ila ajal musamma, sampai waktu yang ditetapkan. Inna ajal, sungguhnya ajal Allah, biadzabikum, dengan siksa menimpa kepada kamu. In lam tu'minu, bila kamu tidak beriman. Idza jaa, bila telah datang. La yu'akhir, nggak bisa ditunda. Lau kuntum ta'lamun, andaikan kalian tahu dalika itu, la amantum, niscaya kamu akan mau beriman. Selesai sampai ayat yang keempat. Terjemah global dari ayat-ayat tadi ialah Allah firmankan yang terjemahnya, sesungguhnya kami mengutus Nuh menyampaikan risalah dakwah bimbingan kepada kaumnya. Allah perintahkan, hai Nuh, sampaikan peringatan gamblang kepada kaummu sebelum datangnya siksa yang pedih. Nabi Nuh akhirnya taat, berangkat dakwah mengatakan, hai kaumku, saya buat kalian penyampai peringatan yang gamblang. Dakwah yang saya bawa 3. 1. Sembahlah Allah, tauhidlah. 2. Takwalah. Jalan surga kerjakan, penuh harap ilmu. Jalan neraka tinggalkan, penuh waspada dan ilmu. Dan taati saya sebagai uswatun hasanah. 3. Ini pokok dari dakwah. Bila kamu mau, dosamu akan diampuni. Kamu nanti akan disingkirkan dari bahaya, sehingga kamu nanti akan bahagia terus sampai waktu jatah ajalmu habis. Dan ajal Allah bila telah datang nggak bisa dimundurkan. Makanya segera, mumpung belum habis waktumu. Andaikan kamu tahu, niscaya kalian akan mau menerima dakwah yang saya sampaikan. Berikutnya, setelah terbaca beberapa tafsir, tersimpul ada 4 nomor, mau dicatat silahkan. 1. Maksud dari surah Nuh, dituruni surah Nuh ini maksudnya apa? 1, atau yang A, nomor 1, maksud diturunkannya surah Nuh. A, sebagai petunjuk metode dakwah. Itu maksud diturunkan surah Nuh. Yang A, sebagai petunjuk metode dakwah. Lek dakwah koyok modele dakwah Nabi Nuh lah begitu. Aku kon dakwah piye carane? Nah, enek guru nih. Siapa guru nih? Nabi Nuh. Sebelah cerono. Koyok Nabi Nuh ngene dakwah. Itu yang A. Yang B, hiburan buat dai. Hiburan buat dai
untuk bersabar pada masa yang panjang. Jadi hiburan buat dai. Maksudnya untuk menghibur dai. Untuk apa? Bersabar pada masa yang panjang. Kenapa? Nabi Nuh dakwahnya panjang enggak? 950 tahun. Sing 950 sabar, masa 5 tahun enggak sabar. Gitu kan? Nabi Nuh itu belajar 950 tahun, masa mondok 2 tahun ora sabar. 2 tahun orang sukses ya 3 tahun, orang sukses ya 4 tahun, orang sukses ya 5 tahun, orang sukses yang tidak mati ini. Itu namanya bimbingan untuk apa? Sabar. Moco ping telu ra paham gua ae. Nah, itu namanya enggak sabar. Yang kedua, ini maksud diturunkannya surah. Yang B adalah hiburan untuk dai apa? Sabar dalam waktu yang panjang. Wis to? Sak dawa-dawane kita dakwah tidak pernah sepanjang dakwahnya Nabi Nuh. Kira-kira kita dakwah panjang berapa tahun? Pinten? Ya, swidak 70. Saiki wis swidak karena nunggu pirang dina entek ngoten iki. Masa karek mati ini rasa sabar. Nah, semoga Allah berikan kesabaran pada kita semua. Yo sing swidak meh mati, laku sing sik 15 ngene iki. Emangnya kamu tahu umurmu swidak, engko sampe 16 yo mati. Ya sama, suruh sabar. Emangnya harus swidak? Enggak harus. Masih 15 swidak kedawan. Ya lek swidak, lek 16. Pak ora sabar terus piye? Itu bimbingan. Yang kedua tujuannya hiburan buat dai. Yang ketiga sebagai alamatun nubuwah, tanda kenabian. Jadi maksud diturunkannya surah Nuh ada sebagai apa? Alamatun nubuwah, tanda kenabian. Artinya apa? Nabi kita betul-betul nabi. Apa bukti ini? Tidak semasa Nabi Nuh, tapi tahu persis seluk-beluk dakwah Nabi Nuh. Padahal itu bukan ahli arkeologi. Kenapa ahli arkeologi? Penelitian peninggalan kuno. Nabi kita ahli bukan? Dhisik dakwah Nabi Nuh nek ngendi digali peninggalane napa, diwaca piye keterangane. Bukan ahli di bidang itu. Tapi itu semata-mata wahyu. Kalau begitu orang dapat wahyu berarti jadi nabi. Kenapa? Nabi orang yang dapat wahyu. Itu maksud ketiga diturunkannya surah Nuh. Tadi apa? Maksud pertama metode dakwah. Nomor 2 hiburan untuk para dai supaya bersabar dalam waktu yang panjang. Yang ketiga tanda kenabian. Itu tadi nomor 1. Nomor 2 luasnya rahmat Allah dengan adanya nasihat yang sangat jelas. Luasnya rahmat Allah dengan adanya nasihat yang sangat jelas sebagai pembekalan. Luasnya rahmat Allah dengan adanya nasihat yang sangat jelas sebagai pembekalan. Maka titik 2a sebab balasan baik kerjakan. Maka titik 2a sebab balasan baik kerjakan. B sebab balasan buruk tinggalkan. Nah ini nomor 2 luasnya rahmat Allah. Apa itu bentuk rahmat Allah? Adanya nasihat yang sangat jelas. Untuk apa nasihat yang ada? Pembekalan. Kita butuh pembekalan enggak? Lunga rasa sangu itu sepundi? Wis budal lokasi rasa sangu.
budal kaji rasa belajar manasik, saged mboten? Budal lunga bensine rasa diseni, bensine banyuwe. Semuanya butuh apa? Pembekalan. Maka daripada itu, sebab mendapatkan balasan baik kerjakan, sebab mendatangkan siksa saja jauhi. Artinya jalan surga kerjakan penuh ilmu dan harapan, sebab neraka tinggalkan dengan ilmu dan waspada. Dakwah fungsinya untuk itu, menjelaskan segamblang-gamblangnya jalan surga ini kerjakan penuh harap, istiqomah sampai mati. Sebab neraka itu ini sangat jelas dan gamblang, maka tinggalkan sampai mati. Semua perkara mengantarkan neraka jauhi. Nah, itu sangat banyak sekali. Dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ikhlas, dengan tobat, itu kan jalan neraka, surga kan. Kebodohan, kemaksiatan, kesyirikan, enggak sholat, enggak berakhlak, kikir, berbagai macam dosa dikerjakan, itu kan jalan neraka kan. Semuanya akan telah gamblang. Apa yang enggak gamblang? Fadilah sholat berjamaah, apalagi subuh, resiko tidak berjamaah nanti bisa dibakar. Resiko orang yang nunda waktu, engkau disik, habis waktu, dikodok enggak? Ndang sholat selantai, engkau disik, nanti waktu nentek, dikodok enggak? Enggak dikodok. Kenapa? Kafir. Karena sholat di luar waktu dianggap tidak sholat. Sudah diomongi. Itu bila pembangkangan murtad, bila itu bukan pembangkangan dosa besar. Seperti apa besarnya? Ya, lembuh. Enggak dijelaskan, berarti ngeri sekali. Itu tadi nomor 2, luasnya rahmat Allah dengan adanya nasihat yang super jelas sebagai pembekalan, maka sebab terbalaskan dengan surga kerjakan penuh harap dan ilmu, sebab adanya neraka perbuatannya jauhi dengan waspada dan ilmu. Nomor 3, pokok-pokok materi dakwah. Ketika kita berdakwah, apa yang kita sampaikan? Ini masuk kepada pembahasan apa? Pokok-pokok materi dakwah. 1, tauhid. 2, takwa. 3, beruswah. Itu materi dakwah itu dibagi jadi 3. 1, tauhid. 2, takwa. 3, beruswah. Itu materinya. Materi tauhid berarti materi akidah. Intinya kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Sehingga semua sesembahan batil dibuang, tradisi batil dibuang, aneka ragam selamatan dibuang, kirim pahala wong mati berarti disambati juga dibuang, bisikan-bisikan ibadah ngarang harus dibuang. Kenapa? Hanya Allah tok yang diibadahi. Yang kedua, takwa. Berarti kita dilibatkan untuk menempuh jalan surga kerjakan penuh ilmu dan harap, jalan neraka tinggalkan penuh ilmu dan waspada. Makanya wajib belajar syariat. Wajib belajar syariat. Lalu yang ketiga, beruswah. Cara berakidah, cara beramal itu harus mengikuti contoh yang dibimbingkan oleh Nabi. Nggak boleh ibadah tapi hasilnya ngarang atau tradisi nenek moyang, nggak boleh. Itu harus ada uswah. Nah, itu ayatnya jelas. Apa itu? U'budullah wattaquhu wa ati'un. U'budullah wattaquhu wa ati'un. Ini materi dakwah 3. Materi dakwah itu 3. Nomor 4, fadilah bagi orang yang mau menerima dakwah. Yang keempat, fadilah bagi orang yang mau menerima dakwah. Bertauhid mau, bertahad, bertakwa mau, beruswah pada Nabi mau. Itu namanya fadilah menerima dakwah. 1,
diterima tobatnya. Itu fadilah pertama, diterima tobatnya. Yaitu semua dosa di depan Allah pasti diampuni. Semua dosa di depan Allah pasti diampuni dan dimudahkan membereskan beban di depan makhluk. Dan dimudahkan membereskan beban di depan makhluk. Ini fadilah pertama. Fadilah pertama orang yang menerima dakwah, yaitu tobatnya diterima. Perinciannya, semua dosa dia di depan Allah diampuni dan dimudahkan membereskan beban di depan makhluk. Dimudahkan untuk bayar utang, dimudahkan menjumpai, minta maaf. Nah begitu. Ketika butuh dihukum, dicambuk, dia nanti sabar. Sehingga matinya sedang digugurkan dosanya. Nanti akan dimudahkan. Itu fadilah pertama. Fadilah kedua, selama jatah umur, selama menjalani jatah umur dia dibahagiakan. Selama menjalani jatah umur dia dibahagiakan. Tidak terkena petaka. Ini yang nomor dua. Fadilah orang yang ijabah pada dakwah selama menjalani jatah umur, selama menjalani jatah umur akan dibahagiakan tanpa petaka. Karena dosa itu pemutus kebahagiaan. Karena dosa itu pemutus kebahagiaan. Dalam kurung, taat bahagianya panjang, koma, maksiat bahagianya pendek dan sengsara. Titik. Saya ulang, fadilah orang yang ijabah dakwah bahkan kedua, selama menjalani jatah umur akan dibahagiakan tanpa petaka. Karena dosa itu pemutus kebahagiaan. Dalam kurung, taat bahagianya panjang, koma, maksiat bahagianya pendek dan akan sengsara yang panjang. Ini fadilah yang kedua dari orang yang mau ijabah kepada dakwah. Mau enggak? Nanti mati bangga bahagia terus. Mau enggak? Nanti mati bahagia terus, mau enggak? Ya harus mau. Sampai petaka pun juga bahagia. Sampai petaka pun juga bahagia. Kenapa? Saya sebagai hamba buktinya kena petaka, membikin saya supaya tidak sombong. Buktinya kena musibah nggak bisa menghindar. Mengingatkan berarti saya punya dosa. Makanya syukur diingatkan. Yang keempat, alhamdulillah diberesi di dunia. Kalau diberesi di akhirat, lorone pol. Akhirnya dia itu tahu hikmahnya ridho. Makanya kena musibah itu bahagia. Maka Abu Bakar itu diobatin nggak mau. Kenapa? Ini proses pencopotan dosaku. Bahagia. Sampai mati lorone po, senyum. Kenapa? Nanti malaikat menyampaikan kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Gak usah takut, gak usah susah, gembira saja. Musibah pun juga bahagia. Lek musibah saja bahagia, senang, luwe bahagia. Makanya taat itu bahagianya panjang.
Ini maknanya panjang umur. Sampai waktu di dunia bahagia, bisa syukur dan sabar, alam kuburnya bahagia terus. Nah, kan begitu kan panjang umur kan. Itu hikmah panjang umur bisa dibawa kemana ke sana, salah satu makna. Sementara maksiat itu bahagianya pendek, ya kan? Maksiat bahagianya pendek. Pengen seneng karo nyolong, untuk colongan pesta, cakal giyepui, klenger. Bahagianya panjang atau pendek? Gondol bojone wong giyepui. Bahagianya pendek, berarti sengsaranya panjang. Sampai mati dia akan merasakan sengsara. Bahagianya pendek sekali. Sengsaranya yang panjang. Itu fadilah dari ketaatan. Demikian yang kita kaji di kesempatan malam hari ini, 4 ayat bersama 4 rangkuman. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan silahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.